Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah resume paper yang mengenai dari pemerintahan digital ke tata kelola digital, mata kuliah governansi digital, dosen pengampu, Bapak I. Permana, STMT. Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah berkolaborasi dengan IBM untuk menangani big data dalam pembuatan kebijakan. Dan negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang telah memulai inisiatif big data untuk mengumpulkan dan menganalisis big data dari institusi dan lembaga publik untuk merumuskan suatu kebijakan. Dampak dari adanya digitalisasi, yang pertama, lewat digitalisasi, masyarakat bisa memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengubah kebijakan pemerintah secara langsung. Yang kedua, dampak positif dari digitalisasi yaitu dapat membantu wirausaha membangun dan menjalankan bisnis dengan lebih sedikit birokrasi dan praktis tanpa dokumen. Yang ketiga, digitalisasi juga memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan mengenai kesehatan masyarakat, iklim, lalu lintas, dan isu-isu serupa. Yang keempat, personalisasi layanan dan peningkatan transparansi dapat dimungkinkan dengan sebuah digitalisasi. Adapun dampak negatif dari digitalisasi. Yang pertama, faktanya adanya digitalisasi memberikan pemerintah ruang yang lebih besar dan lebih padat dibandingkan sebelum munculnya digitalisasi untuk mengamati warga negara dan melakukan intervensi dalam kehidupan, pengambilan keputusan, dan tatanan pasar yang bebas yang dibentuk oleh golongan mereka. Kemudian, pelayanan pemerintah yang terdigitalisasi masih belum efisien dan permasalahan keamanan data yang akan menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari. Selanjutnya, digitalisasi. Penulis Jeremy Rifkin mengklaim bahwa digitalisasi menghasilkan sistem ekonomi yang memungkinkan barang-barang menjadi bebas. Ia berpendapat bahwa inovasi dalam perekonomian kapitalis memungkinkan peningkatan efisiensi sedemikian rupa sehingga produksi pengetahuan memiliki biaya marginal yang mendekati nol, sehingga kemungkinan adanya potensi barang menjadi bebas dan pekerja menjadi pengangguran. Kemudian, ahli lain menentang hal ini, yaitu Anderson. Menurutnya, dengan menunjukkan fakta bahwa hukum kelangkaan tidak berkurang di era digital, mengacu pada argumen Karl Menger bahwa nilai suatu barang tidak berasal dari biaya produksi, tetapi dari nilai produk akhir. Dengan kata lain, nilai produk akhir bergantung pada profitabilitas yang dijanjikan kepada pengusaha yang menciptakan produk tersebut. Kemudian adapun aspek dari digitalisasi. Menurut Valendak, ia mengidentifikasi 4 aspek digitalisasi yang dapat diamati terlepas dari segmen pasar yang dianalisis. Hal-hal tersebut diantaranya, pertama, fakta bahwa informasi digital dapat dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang strategis. Yang kedua, perbedaan tempo dan sifat revolusi industri dapat diamati. Kemudian, hubungan antara lapangan kerja dan teknologi masih perlu didiskusikan. Yang keempat, adanya perubahan dan praktik kerja fleksibel menjadi praktik kerja virtual. Keempat kategori ini menantang praktik pemerintah dan tata cara kelola dalam berbagai cara. Kemudian masuk kepada pemerintahan digital. Dalam perspektif kontemporer, pemerintahan elektronik atau pemerintahan digital dipandang sebagai bagian dari konsep tata kelola digital bersama dengan aspek bisnis dan aspek yang terkait dengan pengambilan keputusan politik. Dengan istilah lain, tata kelola digital lebih merupakan proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan yang melaluinya arah, bentuk, dan cakupan aktivitas internet dapat ditentukan. Kemudian masuk ke era big data, perkembangan teknologi baru yang memungkinkan terciptanya pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia, dan pada saat yang sama menentang keterbatasan pemrosesan informasi manusia adalah munculnya big data. Big data dapat menimbulkan tantangan bagi pengguna individu karena memungkinkan akses yang cepat dan tepat sasaran ke titik lemah setiap pengguna individu.
Adapun tantangan di era Big Data saat sekarang, Chen dan Hess mengidentifikasi 3 tantangan utama Big Data bagi pemerintahan digital pada saat ini. Di antaranya, yang pertama isu tata kelola, yaitu bagaimana pemerintah digital dapat diubah menjadi pemerintahan digital. Hal ini mempunyai aspek internal dan eksternal. Aspek internalnya adalah menciptakan budaya pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pemerintahan. Sedangkan aspek eksternalnya adalah tata kelola berbagai pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan sumber data yang berbeda. Kedua, implementasi Big Data. Implementasinya membutuhkan talenta yang harus diperoleh, ilmuwan atau ahli yang mampu bekerja dengan Big Data terbatas. Seperti yang dimukakan oleh laporan terbaru dari IBM, teknologi yang akan digunakan belum cukup matang dan sumber daya untuk memperoleh kemampuan teknologi juga sangat terbatas. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu manajemen risiko. Masih menjadi tantangan bagi pemerintahan digital, komponen ini terdiri dari masalah privasi dan keamanan. Kemudian masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Fakta bahwa pengetahuan belum masuk dalam agenda ilmu ekonomi arus utama tidak berarti bahwa pengetahuan bukanlah isu sentral dalam sebuah perekonomian. Pengetahuan adalah masalah yang sangat rumit, yang tidak mudah digunakan dan mendapat tempat dalam teori ekonomi. Sementara keyakinan arus utama adalah bahwa pengambilan keputusan selalu tentang pemrosesan informasi. Sebuah aliran penelitian tandingan berfokus pada memindahkan teori ke titik analisis epistemologis. Kemudian, pembuatan kebijakan mengacu pada era saat ini sebagai era ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, perumusan dan rekomendasi kebijakan menekankan pada penciptaan dan pemeliharaan basis pengetahuan yang berkelanjutan bagi perekonomian. Perencana politik tidak dapat menyelesaikan masalah pengetahuan karena mereka menyingkirkan pasar. Hal ini relevan dengan perspektif tata kelola digital pada saat ini, karena ranah digital menawarkan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Kemudian masalah pengetahuan dan tata kelola digital. Untuk Big Data dalam tata kelola digital dapat dikatakan bahwa tuntutan implementasi Big Data masih menjadi kendala dalam permasalahan ini. Tidak hanya terdapat kekurangan ilmuwan data, namun juga kekurangan teknologi untuk menganalisis big data, serta sumber daya untuk memperoleh ilmuwan dan teknologi kemunculan Internet of Things atau IoT tetap menjadi sebuah langkah dalam mengukur data dari segala sesuatu yang memiliki tombol on atau off. Dunia digital adalah bidang lain yang menawarkan ilmu ekonomi dan ekonom untuk menciptakan ruang bagi intervensi pemerintah. Transformasi dari pemerintahan digital sebagai struktur elektronik dasar untuk digitalisasi layanan pemerintah ke tata kelola digital sebagai proses tata kelola multilevel yang mencakup demokrasi, bisnis, dan struktur pemerintahan tampaknya bermasalah jika dilihat dari masalah pengetahuan. Kesimpulannya, tata kelola digital sebagai suatu proses terdiri dari perancangan dan penggunaan pemerintahan digital, pemerintahan bisnis digital, dan demokrasi digital. Proses multifaset ini lebih dari sekedar konsep penyediaan layanan pemerintah secara digital. Tata kelola digital dapat membantu meningkatkan hak asasi manusia, transparansi organisasi pemerintah, mengurangi nepotisme dan korupsi, dan mengalihkan proses pengambilan keputusan politik dari analog ke digital. Namun, dalam bentuknya yang sekarang, hal ini tidak dapat memecahkan masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Namun, setiap upaya tata kelola digital perlu menyesuaikan prosesnya sendiri dengan memperhatikan batasannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.